Ya, dulu sempat putus asa. Cuma menurut gue putus asa tuh bullshit. Kalau besok lu masih hidup. Pesan gue sih buat teman-teman Gen Z nih. Ya gue nggak menyarankan untuk lo segila itu. Dulu gue juga enak, tapi gue nggak tahu orang tua gue kapan meninggal. Nah buat lo yang sekarang lagi hidup enak, semua serba kecukupan, ya gue percaya bahwa to be great speakers, you must be great listener. Pernah nonton drama Cina? Mungkin ya, Bro Fadil ini mirip kayak Menteri Keuangan kita yang baru nih. Kalau lagi stres nontonnya Dracin juga nih. Nah gue analisa lah, oh ternyata ada beberapa efek yang namanya Zeigarnik Effect. Itu ketika kita menjadikan uang itu sebagai tujuan, hidup gue tuh akan diatur oleh uang gitu loh. Betul. Gue nggak mau ke sono kalau nggak ada uangnya. Makanya ada buku Psychology of Money. Gue baca tuh, Ya. gue baca itu. Uang itu alat tukar sama alat ukur. Nuker tenaga lu, nuker waktu lu ke uang. Tuh, Dari uang, lu mau tuker kemana? Beli makan, effort lu misalkan mau beres-beres rumah, tuker pakai uang. Kenapa enggak? Dan nanti uang itu yang menjadi alat ukur. Misalkan dengan semua insight dinilai berapa uangnya. tuh, Semua value akan diukurnya ke uang. Realisasinya pada saat ditukar. begitu. Baru dapet nih gue kayak gini. Ajari aku menjadi tangguh. Selamat datang di Ajari Aku Menjadi Tangguh. Hari ini bareng Bro Fadil, jadi Gen Z. Gen Z PD. ID. Kalau misalkan masuk ke materinya, lu tau sih bisa baca nggak sih analitiknya kenapa konten yang dibikin bisa naik? Oke, Boleh nggak? boleh. Simpel pak. Ketika kita ngonten, nah kita tuh kan berhadapan sama manusia. Yang kita berikan konten itu kan manusia. Yang mengkonsumsi konten itu kan manusia. Yang bikin orang itu nonton sampai akhir dan skip, ya itu kan manusia. Kita nggak Betul. bisa maksa dia, tapi kan itu kemauan dia. Ya. Nah, ketika kita sudah paham sama cara kerja otak manusia, kita tuh akan sangat-sangat mudah untuk membuat mereka itu nonton sampai akhir. Stay sampai akhir. Nah, sesimpel gini. Dulu gue tuh belajar dari mengamati diri gue sendiri. Ketika gue scroll sosmed, nah itu ada beberapa video yang gue tonton sampai akhir, tapi ada beberapa video yang langsung gue skip. Oke. Nah, kita analisa nih, kenapa gue skip video ini dan kenapa gue tonton video sampai akhir. Oh, oke. Berarti Nah, lebih ke kenal diri ya jatuhnya. tapi gini, Salah kalau satunya. kita nonton itu sampai akhir dan di situ ada 100.000 atau 1 juta orang yang nonton, ya berarti orang-orang juga nonton sampai Umum akhir. sama, ya oke. Nah, kalau kita bisa menemukan pola itu, kita akan sangat-sangat mudah untuk menerapkan pola itu ke dalam konten kita. Contoh, pernah nonton drama Cina? Ya, itu sadis loh itu. Sampai nonton sampai digantung-gantung, sampai nanti ini kelanjutannya mana nih? Gue harus tahu nih. Iya. Sampai cari ke websitenya nggak ada juga dan ujung-ujungnya beli. Ya. Nah, gue buka TikTok. Itu sebenarnya bukan mau nonton drama Cina, tapi kebetulan lewat sehingga gue nonton drama Cina itu sampai akhir, sampai gue cari anjir nih kelanjutannya mana Berarti gitu. gue bercanda dikit ya. Nah, Bro Fadil ini mirip kayak Menteri Keuangan kita yang baru nih. yang Kalau lagi stres nontonnya Dracin juga nih. kan kebetulan lewat aja, ya kebetulan lewat. Nah di situ gue nganalisa kenapa gue nonton drama Cina ini sampai akhir. Kenapa semua orang pun banyak yang penasaran nonton drama Cina dan Ya. sampai langganan gitu. Nah kenapa itu nggak diterapin di konten gue? Oke. Nah gue analisa lah, oh ternyata ada beberapa efek yang namanya Zeigarnik Effect. Itu konsep psikologis di mana otak manusia itu sangat benci dengan ketidakpastian dan ketidaklengkapan. Oke, dia kayak kayak kesiksa Ya, ya. semakin digantung, otak itu akan semakin gak nyaman dan kepo. Dan semakin kepo, otak itu akan semakin fokus menunggu itu. Semakin otak itu menunggu dan mau gak mau otak itu akan terpaksa nonton video kita sampai akhir. Nah itu yang dilakukan oleh Bung Ferry Irwandi Ya, ketika banyak lah. memberikan statement, dia gak pernah langsung ngasih jawaban. Dia gantung dulu, dia perbesar dulu masalahnya, dia buka dulu menggunakan bahasa bayi, baru closing statementnya itu adalah solusi. Nah, itu bahasa bayi. that's it ya. Kalau gue cara bikin konten gue ya kita gantung dulu informasinya. Habis itu baru kita kasih jawabannya, kita kasih CTA-nya.
yang CTA-nya itu bikin engage. Contoh kayak ya yang mau nonton sampai yang penasaran komen api di kolom komentar, nanti kalau rame kita bahas. Dan itu Itu kan buat next video. ya dengan mereka nonton video sampai akhir dengan penasaran, dan di akhir mereka mau nggak mau komen api atau komen apapun itu. Nah, di situ udah nonton sampai akhir, Enggak. sampai orang juga komen. Nah, di situ engagement akan Makanya semakin gulung ya, tinggi gitu. gulung terus Gulung, ya. betul betul. Gulung terus ya. Tapi sebenarnya gua sampai situ tuh menurut gua belum cukup ya. Karena deliver itu nggak gampang. Mungkin buat lu udah gampang sih. Berapa kali lu latihan sampai bisa deliver sebagus itu? Gimana lu bisa nge-script? Kan teorinya ada, semua orang buat gue baca, gue juga pelajarin. Setelah pelajarin, lu punya idea misalkan ngebedah satu materi buat lu jadiin materi juga dengan isi teori materi itu sendiri. Oke. Itu kan kayak kali lipat kan. Oke. Nah itu kan bikin itu nggak sederhana. Apa sih yang lu berapa lama sih lu bisa punya kemampuan itu gitu kan? Nggak mungkin Oke, lah oke, tiba-tiba oke. seminggu kan. Simpel. Kalau gue simpel. Kepo nih. Gue percaya bahwa to be great speakers, you Hmm? must be great listener. Kalau lo mau menjadi pembicara yang baik, lo dimulai dari pendengar yang baik. Oke. Ketika kita udah Rajin ya. bisa menjadi pendengar yang baik, kita akan bisa menganalisa kenapa kita bisa fokus dengerin dia, kenapa kita bisa nggak fokus atau boring dengerin dia. Yap. Nah, semua bahan-bahan itu kita kumpulin. Goods and jeleknya lah, Iya, bagus jeleknya. yang jeleknya kita kumpulin biar kita nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Oke. Yang bagus kita kumpulin dan kita praktekin itu. Nah, semakin kita sering menganalisa itu, karena nggak mudah loh untuk menjadi pendengar yang baik ya. Tapi semakin kita sering mendengarkan, semakin kita kepo sama apa yang dia omongin, nah itu akan menjadi bahan tuh. Dan bahan itu kita jadikan untuk kita ngomong di depan banyak orang. Nah, Oke. itu sih kalau cara gue untuk bisa mendeliver pesan itu dengan oke gitu. Gue dengerin dulu orang lain ngomong. Oke, iya emang mau dengerin orang ngomong itu skill yang cukup susah ya. Dan maksudnya kadang-kadang kita nggak perlu ngebantah apa yang orang bicarakan. Jadi dengerin, mana tahu nanti baru kita sadar, oh boleh juga nih omongan orang dipakai. Iya betul. Nah itu juga kan penting juga kan. Ah, Jadi kenapa podcastnya kesini? Karena menurut gua banyak orang tuh belajar buat jadi jadi hero, jadi sesuatu yang wah gitu. Padahal salah satu skill yang harus dimiliki orang itu ya kemampuan bertahan. ya, saya setuju. Betul, karena ya mau gimana pun bertahan itu lebih lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Ya. Nah makanya kayak perjalanan lu ya gue juga bingung lah, lu masih muda juga kan. Iya. Cuman dari perjalanan itu lu cukup kuat, kayak kayak udah ngerasain ngegojek dan lu udah bisa punya trigger di usia semuda itu. Nah, itu kan keren, itu bener-bener bagus. Mungkin ya bisa jadi pelajaran buat orang. Janganlah lu ngerasain sampai bahasanya ya almarhum lah, sampai orang tua ada yang meninggal, Ya. terus lu ngerasain beban tanggung jawab sendiri, ngegojek dengan keadaan nggak punya pendidikan Iya formal, betul. terus ya berat semuanya, baru kepikiran buat berusaha. Iya, pesan gue sih buat teman-teman Gen Z nih. Ya gue nggak menyarankan untuk lo segila itu, nggak menyarankan untuk segila Jangan gue sampai ke dulu. situnya dengan males Ya, kan ya. kalau gue lebih berpikir bahwa dulu gue juga enak, tapi gue nggak tahu orang tua gue kapan meninggal. Nah buat lo yang sekarang lagi hidup enak, semua serba kecukupan, ya tetap jaga-jaga. Ya umur orang tua nggak ada yang tahu guys, bisa jadi sejam kemudian meninggal, Ya. bisa jadi besok meninggal, terus lo nggak bisa apa-apa. Ya udah, Ya, tersiksa. Nah dulu gue kayak gitu. sampai segitu dulu. Ya karena gue udah biasa enak. Hmm. Ketika bokap meninggal semuanya nggak ada, dan gue masih kebiasaan dengan enak itu. Ya. Dan gue mau mengambil enaknya ini dengan bergila-gilaan lagi gitu. Ya gitu. Dulu sempat Itu tamparan keras ya. Ya, dulu sempat putus asa. Cuma Oke. menurut gue putus asa tuh bullshit. Kalau besok lu masih hidup, Oh iya ya nggak sih? ya nggak ada gunanya. Aduh gue capek banget nih putus asa, malas Nggak putus ada asa ya. gunanya. Tapi besok masih hidup. Ya. Ya udah bukan putus asa berarti. Ya nggak bisa. Nggak ada Nggak ada. gunanya. Putus asa tuh nggak ada. Kalau besok lu masih hidup. Ini Ya. kalau gue ya. Ini menurut gue.
Ya ya. Ya kalau belum mati nih, besok masih dikasih hidup, Iya. ya jalanin hidupnya. Iya, nggak ada putus asa. Putus asa tuh bullshit lah kalau besok masih hidup. Ya. Kan masih berjuang lagi besok. Kan dan bunuh pun nggak menyelesaikan apapun. Betul. Bunuh diri itu nggak menyelesaikan apa, mending kalau mati. Iya, Iya betul, kan? yang penting Aduh kalau ini mati. harus di ini ya, lupa gue lagi nggak ngerti ya, kata itu ya, Ya nggak apa. yang tadi bunuh diri itu harus di itu kan? Ya Eee, entar lah gue nggak ngerti lagi kayak gituan. bisa dipakai sensor aja dia. Di sensor otomatis bisa kan? Ya bisa sensor otomatis bisa, kalau timpah pakai Sony Pack sensor juga bisa. Gue nggak ngerti lagi. Ya ya gue masih nggak ngerti lah. Oke kita balik lagi nih. Betul. Jadi sebenarnya di podcast gue nih simpel lah. Kayak tadi tuh nanya apa yang bikin lu berani, apa sih yang lu pernah hadapin. Nah nanti ujungnya saat ini lu udah ngerasa apa yang lu dapetin itu kecapai belum sih? Atau ini masih setengah perjalanan, seperempat? Nah, gue mau tahu mimpi gede lu mau apa sih? Mau jadi apa? Itu kan visi. Nah, mungkin Iya, misi next sekitar sekian bulan, sekian tahun apa sih target yang mau lu kejar? mmm. Ya, menurut gue itu penting dan gue yakin lu ada. Boleh lah di-sharing ke teman-teman ini. Dan mungkin kasih tahu juga gimana mimpi besar itu ngedrive lu bisa sampai di posisi sekarang. Dulu gue punya mimpi besar, ya gue mau jadi content creator, gue mau punya 100.000 followers, gue mau hidup dari konten, itu dulu. Oh, oke. Dan ternyata tujuan itu bukan dari angka itu, atau dari seberapa banyak uang yang gue dapet, bukan dari seberapa banyak followers yang gue dapet. Nah, ternyata sekarang yang menjadi tujuan gue adalah, ya gue mau hidup santai, gue mau hidup happy, gue mau hidup tanpa tekanan. Nah, alatnya menggunakan uang dan alatnya Konten. juga menggunakan konten. Nah, Oke. mungkin dulu, tujuan gue itu mau punya konten yang gede, mau punya, platform yang besar, dan ternyata itu salah menurut gue di hidup gue gitu. Mhm. Karena ketika gue udah mencapai itu, ya gue terus lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, hidup nyamannya tuh nggak nyampe. Oke, wah keren. Gila masih muda lu bisa mikir ke situ. Terus. Nah, sekarang tujuan gue itu gue mau hidup nyaman, tanpa tekanan, tanpa mikirin besok harus makan apa. Itu Mhm. tujuan. Nah, uangnya atau platformnya itu sebagai alat untuk mendeliver tujuan gue tersebut. Ketika kita Mhm. menjadikan uang itu sebagai tujuan, Oh iya iya. nah hidup gue tuh akan diatur oleh uang gitu loh. Betul Gue betul. nggak mau ke sono kalau nggak ada uangnya. Betul Gue betul mau nggak mau betul. ngobrol sama lu kalau nggak ada uangnya, Ya. ya kan? Gue nggak mau Ya ya ngonten ya. kalau nggak ada uangnya. Terus kalau Ya gue ya. ngonten uangnya nggak ada, gue stres. Yap yap. Nah di situ, oh kayaknya nggak bisa deh. Dan gue udah pernah ngerasain seperti itu. Makanya gue nggak Mhm. menjadikan uang itu sebagai tujuan, tapi kedamaian atau kenyamanan gue hidup itu sebagai tujuan, dan Oke. alatnya Keren keren menggunakan keren. uang. Keren Ya keren that's it, keren. Ya ya dan gue selalu kalau kalau sedikit gue jelasin intinya uang itu cuman 2 definisi sih kalau menurut gue ya dari semuanya. Uang itu alat tukar sama alat ukur. mhm, Udah itu aja that's it. oh gitu. Alat tukar dan alat ukur dan yang fungsinya itu, Alat berarti kan? alat tukar dan alat ukur. Oke, Jadi misalkan nih, lu mau nuker sesuatu pasti pakai uang. Lu betul, nuker gaji lu, nuker tenaga lu, nuker waktu lu ke uang. betul. Dari uang lu mau tuker ke mana? Mau tuker beli rumah, mau tuker beli makan, mau tuker, effort lu misalkan mau beres-beres rumah, Oh ya ya, mhm. tuker. Mau tuker effort lu yang mana? Yang gua nggak mau di situ deh, tuker pakai uang, kenapa enggak? Dan nanti uang itu yang menjadi alat ukur, harus diakuin. Uang itu menjadi alat ukur gimana ya, ngukur mobil lu sekarang harganya berapa, rumah harganya berapa, misalkan dengan semua insight, Instagram segala macam lu, dinilai berapa uangnya. Oh, betul. Semua value akan diukurnya ke uang, realisasinya pada saat ditukar. Oh gitu. Baru dapet nih gue kayak gini. Itu very simpelnya kayak begitu. Tapi kita Ya, nggak perlu punya uang yang banyaknya kayak orang lain kan? ya itu Kita pilihan, harus ngejar nggak? Uang itu harus berapa yang banyak atau idealnya berapa gitu, nggak ada ada yang ukurannya? ideal, Nggak ada yang ideal? itu pilihan.
Mungkin kayak penjelasannya ya tergantung dirinya sendiri. Makanya ada buku Psychology of Money. Tapi gue baca tuh, Ya, gue baca itu. full habis. Belum habis, tapi ada beberapa yang per bab itu langsung gue amati, langsung gue resapin ya. Seperti yang dibilang itu, uang itu bukan scores, uang itu hanya alat. Lalu nggak perlu punya skor yang sama banyak kayak orang lain, lu hanya perlu alat yang bisa bikin lu nyaman hidup sesuai apa yang lu mau. Nah seperti itu kalau dari psikologi ini yang gue ambil. Ya, kalau kalau menurut gua emang cara kita menggunakan uang tuh ya psikologi. Ujungnya tuh di situ sebetulnya. Ah, Ya kalau gue ya tadi sih alat tukar dan alat ukur. hmm. Nah kalau tanya ujung-ujungnya berapa banyak, menurut gua tergantung seberapa besar lu bertanggung jawab atas sesuatu. Contohnya? Istri, anak, tim, mungkin lu mau berbagi rezeki ke orang, Oh iya, paham paham. Ya ya paham paham. itu seberapa banyak seberapa besar bergantung sama tanggung jawab. Jangan sampai nanti bergantung ya pada keserakahan lu. Hmm. Iya tahu. Gue baca di psikologi of money itu. Ya kalau menurut gue itu. Jadi pun nanti karena kita datang itu kosong, mati kosong. Jadi buat apa kita mikirin itu? Dan salah satu yang bagus ngebahas soal itu tuh Andrew sebetulnya. Ko Andrew Oh lah kok yang Andrew. punya Ko Andrew yang Holy Wing Oh ya. iya iya iya. Ya Pusat Gade jangan Emas gak sih? ya Gede Mas, Holy Wing, ya semua lah kan dia banyak lah bisnisnya. Nah bahasan dia soal itu tuh bagus. Tuh. Jadi bahasa keuang kita nih. Ih jadi bahas uang ya. Iya. Sensitif soalnya uangnya. Panjang ya. Enggak, tapi emang itu salah satu yang mau banyak gue bahas juga di konten ini. Hmm. Ada lah, kayak gue juga punya strategi kan buat naikin ini. Gue kalau langsung ngomong itu juga nggak ada yang peduli yang gue ngomongin, belum tentu bener. Betul. Ya Kan? karena Indonesia juga butuh validasi dulu. Kayak lu Betul. ngajarin kaya tapi lu gak kaya. Iya. Kayak gitulah. Salah satu lagi nih ya, gue tuh punya materi yang apa ya bisa menjelaskan semua pergerakan bisnis. Hmm. Gimana cara mitigasi bisnis. Dan kalau gua present ke orang, kenapa lu nggak jadi pebisnis? Kan. Kita tahu track, tahu maps, soal bisnis itu dua hal berbeda sama jadi pebisnis. Gua tahu mappingnya, tapi gua nggak punya koneksinya. Karena bisnis itu tentang koneksi. Lu harus kenal sama orang bank misalkan. Lu harus kenal customer lu. Lu harus kenal karyawan lu. Lu harus kenal resource lu. Lu harus kenal gimana produksi, tahu caranya, orangnya siapa. Lu harus tahu juga hukum, lu harus kenal juga misalkan pajak aturannya kayak apa. Itu semua tentang koneksi si pebisnis itu dengan semuanya. Gua punya mapnya. Ah, yang punya hubungannya bukan gua, ya pebisnis. Kalau ditanya kenapa lu gak jadi pebisnis? Ya pebisnis tuh harus ngebangun hubungan. Tapi gue punya mapnya. Jadi kalau nanti di perjalanan dia bingung, lalu tinggal lihat map gua. Gua nggak lebih keren dari mereka, mereka juga ya belum tentu lebih keren dari gua. Karena dia itu berhubungan dengan orangnya, tapi gue punya mapnya. Pada saat mereka salah nih, gue bisa kasih tahu nih, mapnya. Oh, paham, paham. Konsultan ya. Jangan disebutin dong. Iya. Tadi itu gue potong gitu. Itu emang umpetin lah nanti aja itu Oh, belakangan. Ya ini kan podcast gue mau nanya-nanya lu bro. ya, Mau lanjut belajar lanjut. nih. Lanjut, Belajar lanjut. kita Kita kan sharing. sharing nih gak apa-apa. Ya. Belajar gue belajar banyak. Apalagi ya. Ya sebenarnya kalau lu tadi udah jawab soal kedepannya juga lu let it flow aja ya. Let it Ya gue flow. let it flow aja lah. Gila masih muda udah segitu ya. Enggak. Tapi gue juga sama sih. Gue dari dulunya gak punya mimpi. Gue capek banget dulu dari kan gue udah 3 tahun kayak gini ngojek terus capek banget ngejar uang, ngejar impian, ngejar semuanya. Capek gak? Tapi gak ngejar uang. Dulu gue ngejar uang capek, kehilangan banyak teman, kehilangan banyak waktu nongkrong sama teman.
Oh. Itu yang bikin udahlah sekarang kayaknya nggak bisa kalau gue harus ngejar uang terus. Hmm. Nah gue akan kejar mimpi gue berdasarkan seberapa berdampak diri gue, bukan seberapa banyak uang yang bisa gue dapatkan. Untuk sekarang ya, makanya gue ya konten. Dan kalau ditanya lu kok konten doang nggak jualan produk terus gitu, oh gue jualan produk juga, cuma kalau jualan produk itu seminggu ya bisa sekali. 5 kontennya itu bukan jelasin produk, cuma mengajarkan kepada teman-teman Gen Z yang mau percaya diri. Itu sih sekarang goals gue tuh mau berdampak aja. Oke. Cuma kalau punya banyak uang kayaknya enggak, karena gue capek banget dulu ngejar uang nggak dapet. Ya Malah ya ya kehilangan ya. teman, kehilangan waktu sama keluarga, kehilangan momen nongkrong sama temen. Oke. Gue nyesel sih itu. Oh. Gue sih capek, cuman gue gak ngejar uang sih. Itu suka ngerjain sesuatu aja. Kayak gini, gue suka ngerjain. Nanti gue yakin sih duitnya datang. Betul sih. Tapi gue suka ngerjain sesuatu dari dulu. Gue nggak suka tiba-tiba ada uang datang nggak jelas. Nggak suka gue. Buat apa gitu kan? Iya nggak nikmat nggak sih? Iya. Kayak misalnya dapat warisan juga jebret. Oh nggak ambil maksudnya. Nggak, gue nggak bullshit kalau kayak gitu. Tapi nggak terlalu puas. Dapat uang 100 juta dari warisan sama 100 juta dari hasil tangan sendiri. Itu bertahannya pasti lebih bertahan yang tangan Ya. sendiri daripada yang langsung dapat dari warisan. Ya, ntar kita ngobrol panjang lah kayak gitu. Kalau masalah itu Ya ya. karena banyak hal bullshit menurut gue. Kalau gue tuh orangnya tengah-tengah. Oh, lebih realistis dikit ya. Oh sangat realistis. Oh, sangat Ya realistis. karena orang bullshit ngomong gitu nggak terima warisan. Buat apa? Kalau bisa terima warisan kenapa ditolak? Duitnya mau dibuang. Kalau gue idealis Buat banget. apa? Kalau lu bisa uang itu terima terus lu ngebangun diri lu lebih lagi terus kasih manfaat lebih ke orang, kenapa lu tolak? Hmm. Kalau ditolak sih enggak, cuma nggak mengharapkan. Ya enggak, gue nggak mengharapkan. Kan Kalau kan bahasanya banyak. gini, kalau ada warisan kayak seolah-olah nggak mau. Ya buat gua kenapa enggak? Hmm. Tapi kalau ngejar ya enggak juga. Soalnya banyak yang orang tuanya meninggal anaknya langsung, gimana nih warisan? Oh enggak, kalau gua itu enggak. Cuman kalau emang ada kayak gini deh, gue punya tamparan soal namanya nolak rezeki. Sederhana sih, enggak yang gede-gede banget. Gue tuh kerja, lagi kerja nih, saking enaknya kerja ditawarin makan, "Pak Idir mau makan nggak?" "Wah belum Bu, nanti nanti dulu belum lapar, masih banyak nih kerjaannya," gitu. Sekali, 2 kali tawarin ditolak terus tuh. Nah berikutnya, gua lagi kelaparan, nah tempat itu tuh nyari makannya susah. Gua nanyain, "Bu, boleh pesen nggak?" Dicuekin. Nah gue di situ belajar sih, rezeki itu jangan ditolak, nanti berikutnya mau datang, lu minta pun nggak dikasih. Oh, I see. Jadi kalau ada rezeki datang selama itu nggak salah, ya kenapa enggak? Oke. Ya setuju gue. Kenapa terlalu sombong gitu, misalkan ada orang mau nolong, gue sekarang ya kalau orang mau nolong, bahkan orang-orang ya temen gua atau tim gua mau kasih, kenapa enggak? Sombong banget lu udah hebat banget nolak pertolongan orang gitu. Itu tamparan buat orang yang idealis sih. Emang lu hebat banget gitu? Betul. Ya idealis nggak apa-apa kali. Iya. Kalau gue lebih nggak enak aja sih. Hah? Lebih gak enak gitu. Kalau misalnya ada yang ngasih ini gue tolak, gue enak aja. Cuma Nah, nggak setelah enak. setelah gue melihat pola pikir seperti dia juga sih. Ya, gak enak tuh lebih ke pada saat orang yang ngasih lu bisa baca dia ada kepentingan. Itu perlu critical thinking lu itu perlu Oh. juga. Karena bahaya juga lu terima pada saat ini orang ada kepentingan apa, itu perlu juga. Cuman kalau setelah lu ngukur lu kan punya critical thinking ya. Ya lu bisalah, ngukur itu rezekinya oke-oke aja ya udah nggak apa-apa. Kan ada kepentingan banyak lah ya mau udahlah nggak usah dibahas. Nggak ketop nih. Iya ya topiknya udahlah, Oh topiknya udah ya kita topiknya sharing. udah banyak dan ya gue emang mau ngobrol sama lu aja. Keren lah anak muda, ya gue bapak-bapak mau jadi YouTuber kan. Cuman bapak-bapak mau jadi YouTuber, belajar mau tahu dan ya insight-nya oke lah keren. Yang gue nggak expect ternyata lu juga nggak punya mimpi gitu kan. Hmm. Tapi ini gue mau share perihal Apa tuh? perjalanan. Kalau
untuk menjadi content creator itu banyak orang yang nanti antara dia maju atau mundur. Nah, itu fase dimana ketika kita udah kontennya nggak ada yang naik. Nah, di situ tuh banyak orang yang stop. Dulu gue pun ketika kan gue 8 bulan ya, 8 bulan konten, di 6 bulan pertama itu nggak ada yang naik sama sekali, dan di situ hampir kayaknya gue nggak bisa jadi content creator nih, gue puasa loh sama 6 bulan itu nggak dapet apa-apa, dan ternyata dari 7 sampai 8 2 bulan ini, nah itu ngebayar Semuanya kan? semuanya. Nah itu gue percaya bahwa ternyata dengan repetisi tertentu, dengan kegilaan tertentu, dengan ketekunan tertentu kita menggeluti suatu bidang, kita tuh gak akan pernah expect kalau kita tuh udah sejauh itu. Keren. Nah makanya kalau memang kita konten masih ngerintis dan belum jadi apa-apa, belum ada hasilnya, ya emang fasenya masih itu. Betul. Sabar. Nah, Tapi ya keren lah itu. kalau gue gitu ya sekarang ya, mungkin dulu belum bisa ngomong seperti itu. Cuma kalau sekarang ternyata gue nggak expect sampai 100.000 followers tuh, gue nggak expect karena target gue cuma berapa gitu. Dan cerita lu ini kan gue biasanya denger cerita ini di podcast. Ya. Dan ini gue cerita di depan orangnya langsung yang cerita. Itu tuh banyak cerita kayak lu tuh. Oh banyak. Dan orang yang nggak mau belajar dari sini, menurut gue konyol sih. Ya, jadi highlightnya yang penting tuh lu ngakuin salah lu dan perbaiki terus. Ya. Terus konsisten. Jadi yang cerita kayak lu tuh banyak, bukan lu doang. Kayak Miawug. Cerita tuh bener-bener sama. Lu tau Miawug? Yang Iya gamers? tahu. Sama. Reza Arab pun sama. Siapa lagi? Cari. Deddy Corbuzier sama. Pasti di tengah. Kalau di Corbuzier tuh gue yang paling ingat. Dulu tuh ada yang sombong tuh si siapa ya namanya ya? Yang Sholat juga. siapa namanya ya? Yang preman terkuat di bumi tuh. Oh si ya tahu gue tahu. Yang ya tahu gue tahu. Iya itu tuh pernah ke Deddy Corbuzier, subscriber nggak naik-naik. Ya tahu. Dia udah 5 juta kalau nggak salah di hitam putih kalau di mana gitu kan. Ya sekarang Deddy Corbuzier udah 20 juta lebih gitu kan bahasanya. Yang ngebayar itu malah. Iya. Dan melebihi dia. Iya dan ya Deddy Corbuzier tuh kalau ada rezeki lah ikut tuh. Bayar konten dia yang berbayarnya ya. Itu banyak banget ngajarin psikologi. Dia soalnya mentalis. Mentalis bagus banget. Nah di situ kuncinya ya ketika nanya gimana caranya ngonten, ya kan kita balik lagi ke pola pikir manusia. Nah ketika Deddy Corbuzier seorang mentalis yang tahu nih karakter otak manusia, ya so easy banget untuk mendapatkan apa yang mau dia ambil dari orang lain. Kuncinya itu enak, makanya kalau kita bisa belajar pola pikir manusia. Cara belajarnya ya kita mempelajari pola pikir kita sendiri. Contoh kita jualan gak laku. Tapi kenapa ada barang yang pengen banget kita beli sampai ada pay letter lah. Segala macam. Nah, kenapa barang itu sampai segitunya lu mau beli? Nah, ketika lu bisa menganalisa itu, ya ketika kita jualan, ya kita pakai itu aja. Iya gak sih? Iya benar. Nah, makanya kalau ada yang nanya, Bang gimana cara ngonten? Ya pelajari gimana cara otak kita sendiri itu mengkonsumsi konten itu tersebut. Ya, itu tuh paling basic, enak paling ya. gampang lah. Iya paling enak ya. Keren. Enggak. Dari cerita lu gue mau tahu sih. Lu sekarang semester berapa? Semester 5. Udah semester 5? Iya 4-5 lah. 4-5. Iya. Tapi jurusannya? Teknik mesin. Iya. Gak ada sangkut pautnya ya. Tapi ya gue gak suka sama teknik mesin. Gue gak nyaman di sana. Tapi gue belajar bahwa ketika kita bisa bertahan dengan ketidaknyamanan, nah harusnya gue tanya ini tadi ya. Itu akan bisa menimbulkan jiwa survive tadi yang menjadi tangguh. Jadi kalau emang mau menjadi tangguh, ya kalau nggak nyaman jangan langsung keluar. Iya. Cobain dulu, selesaikan dulu. Sebenarnya sih lebih sederhananya lu tanggung jawab atas apa yang lu pilih aja sih. Betul. Sepuh itukah kita nggak menyelesaikan apa yang kita mulai?
Iya, Kalau itu gue itu sih. dia sih. Keren keren Gue keren udah gak keren. nyaman banget di teknik mesin serius. Sebenarnya karena Cika semuanya nggak ada yang gue ambil. ya karena lu udah sekarang jalan di konten, tetap harus jalan itu pasti Wah waduh. ribet. Kuliah dari Mhm, pagi sampai sore sampai jam mhm, 5. mhm. Jam 5 pulang, mandi, makan, jam 7 ngonten sampai jam 2 malam Pagi. pagi. Hmm. Besok jam 7 berangkat lagi. Nyaman ya enggak. Tapi kalau kita di survive sama tidak nyamanin itu, ya akan sangat-sangat mudah untuk menjadi tangguh gitu. Iya 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 iya. Wow, disebutin dulu nih keren nih keren keren keren. Ya, Thank you thank you thank you. jadi kalau PR-nya gimana cara menjadi tangguh, ya ketika lu nggak nyaman, jangan lari dari ketidaknyamanan. Tapi Hmm. hadapilah ketidaknyamanan itu dan selesaikan apa yang udah lu mulai. Wis Ketika sudah gila menyelesaikan keren. apa yang udah memulai, nanti kalau ada chapter yang baru dan nggak Arc berikutnya. dan nggak nyaman, Ya, udah ya biar. udah biasa. Lu kemarin bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Ya, Betul that's it. betul betul Lu betul. udah Betul. sejauh ini bro. Gitu. Wah gila keren Kalau keren kalau keren gue ya, keren keren. Keren. Oke. Thank you. Ini sangat menginspirasi dari Bro Fadil dari Gen Z PD nih. Ya kayaknya podcast kali ini cukup kita tutup. Ya tadi udah dijelasin semua. Mudah-mudahan itu bisa diinspirasi buat teman-teman semua. Gue di sini banyak belajar. Ya, belajar buat jadi tangguh di konten yang ngajari tangguh ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Salam buat di konten berikutnya. Salam growth life balance. Dari gua Hidir. Gua lupa ngenalin diri. Thank you bro. Tas